Saras berlari dengan sekuat tenaga. Tadi saat dia berhasil keluar dari rumah sakit, dia melihat salah satu petugas dan petugas itu langsung meneriakinya dengan langkah kaki yang cepat untuk mengejar Saras, membuat gadis terpaksa harus berlari hingga sekarang. Sesekali Saras bersembunyi di balik gang-gang kecil ketika polisi yang menggunakan motor itu lewat. Sialan, aku kira mereka tidak akan mengejarku karena rencana kaburku tadi terkesan mudah. Tahunya mereka menaruh polisi-polisi juga di jalan, gumam Saras seraya mendudukkan dirinya di pinggir toko. Wanita itu masih memakai pakaian tahanan hingga membuat beberapa pejalan kaki sesekali menoleh ke arahnya. Lari dari rumah sakit dengan jarak yang cukup jauh itu benar-benar membuat kakinya kram. Saras hanya butuh istirahat sebentar untuk kembali melanjutkan jalannya. Dirasa sudah cukup, gadis itu kembali bangkit. Namun baru saja akan berjalan dengan santai, di ekor matanya Saras melihat motor dari polisi yang tengah berpatroli. Seketika ketakutan langsung menguasainya, dia harus kabur dari sini. Hanya ini satu-satunya kesempatan untuk dia bisa bebas. Maka tanpa pikir panjang, Saras kembali berlari. Dia berniat untuk menyeberangi jalan yang lumayan sepi karena baru saja dia masuk ke jalan tikus dan muncul di jalan lainnya yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil saja untuk menghindari polisi yang berpatroli di jalan besar. Naas nasibnya sedang tidak baik hingga saat menyeberang dengan kaki yang berlari, tiba-tiba saja dari arah berlawanan sebuah mobil putih yang terlihat mahal itu melaju. Akahahaha. Saras berteriak dan tubuhnya terjatuh tidak jauh dari tempatnya berdiri. Mobil putih itu tidak sempat menabraknya karena mobil itu mengerem secara tepat waktu, meskipun Saras tetap terjatuh karena tidak bisa menjaga keseimbangannya akibat terkejut. Pemilik mobil itu langsung keluar, dan dengan raut wajah panik, seorang lelaki yang mengendarai mobil itu bertanya pada Saras. "Anda tidak apa-apa, Nona? Maafkan saya tidak melihat keberadaan Anda sebelumnya." Suara lembut itu menyapa indera pendengaran Saras. Wanita itu lantas mengangkat kepalanya yang sedari tadi tertunduk setelah jatuh. Saras terpaku sejenak ketika melihat wajah tampan lelaki yang sebelumnya bertanya mengenai keadaannya. Bak seorang malaikat, lelaki itu sempat membuat Saras tidak berkedip saat menatapnya. Namun lamunan Saras yang mengagumi paras lelaki di depannya ini harus terbuyarkan ketika suara dari sirine polisi terdengar. "Hei, kamu baik-baik saja? Apa ada yang terluka?" Kembali pria itu bertanya pada Saras. Saras melirik jalan kecil yang dilalui dirinya tadi lalu melirik pada pria di sampingnya ini secara bergantian. "Tuan, tolong saya. Tolong bawa saya pergi dari sini, saya mohon," ujar Saras tiba-tiba dengan raut wajah yang terlihat ketakutan karena suara dari sirine polisi itu semakin terdengar. Lelaki tampan itu mengernyit, "Anda sedang dikejar seseorang, Nona?" Tanpa ragu, Saras mengangguk cepat. Dia berpikir jika dia bisa menggunakan lelaki di depannya ini untuk menolong dirinya dari kejaran polisi. "Iya. Tolong saya Tuan, saya tidak mau tertangkap. Tolong bawa saya kabur dari tempat ini," ujar Saras lagi dengan nada memohon. Lelaki tampan itu terlihat terkejut dengan permohonan dari Saras. Dia tidak tahu apa yang sedang menimpa gadis yang hampir ditabrak itu, tapi melihat dari tatapan mata sang gadis yang seperti ketakutan, itu tentu tidak dapat dia abaikan. "Baiklah, ayo ikut denganku. Aku akan membawa kamu ke tempat yang aman, Nona. Hitung-hitung sebagai bentuk pertanggungjawaban saya karena sudah membuat Anda terjatuh dan hampir tertabrak oleh mobil saya," ujar lelaki itu. Saras tersenyum lebar kemudian. Dia bangkit dengan dibantu lelaki itu untuk masuk ke dalam mobil mewah tersebut karena kakinya yang terasa sakit akibat keseleo. Di dalam mobil, Saras melirik canggung pada lelaki yang tengah menyetir itu. Tuan, terima kasih karena mau membantu saya. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu siapa nama Anda?"
Lelaki tampan itu melirik lalu tersenyum manis kemudian sebelum mengucapkan namanya, Alastair, nama saya Alastair Galileo. Anda bisa memanggil saya Alastair ataupun Leo. Bagaimana dengan Anda Nona? Siapa nama Anda? Lars kembali ke rumah dengan tangan yang menenteng paperback yang berisikan kue permintaan dari Lita. Lelaki itu menghela napas saat tidak menemukan keberadaan Lita di ruang tamu. Biasanya Lita akan duduk di sana dengan Mama Seruni dan menyambut kepulangannya dengan pelukan, tapi jangankan pelukan, sekarang gadisnya itu saja sudah tidak terlihat di mata Lars. Seruni dari arah dapur dengan membawa segelas susu yang sudah dipastikan itu adalah susu hamil milik istrinya karena warna susu itu berwarna pink. Lita sendiri waktu itu yang meminta untuk susu hamilnya diganti dengan rasa strawberry agar tidak terlalu enek di mulutnya. Loh nak Lars sudah pulang. Seruni menyapa menantunya itu. Iya mah, itu susu buat Lita ya. Sini biar Lars antarkan ke atas, ujar Lars seraya menyalami tangan mertuanya itu. Ini buat Lita, tadi dia rewel lagi bilang nggak mau minum susunya. Padahal kan susu ini udah sesuai banget sama permintaan dia waktu masih minum yang rasa coklat. Tapi nggak apa-apa biar mama aja yang bawa, kamu kan capek pulang kerja. Mending kamu istirahat aja, ujar Seruni menolak secara halus, bukannya apa-apa. Hanya saja dia tidak mau menantunya yang baru pulang kerja ini direpotkan oleh Lita yang sedang hamil, karena saat bertemu nanti pasti Lita meminta suaminya untuk memakai topeng dengan wajah lelaki Korea yang belakangan ini menjadi tontonan Lita. Aku nggak capek kok ma, ini sekalian juga mau ngasih pesanan Lita tadi pagi. Jadi gak apa-apa biar aku aja yang bawa ya ma. Seruni menghela napas, dia mengalah dan akhirnya menyerahkan gelas berisi susu strawberry itu ke arah Lars. Ini susunya, tapi nak Lars jangan lupa ya kalau masuk kamar nanti pakai topeng yang Lita kasih tadi pagi, ujar Seruni membuat kerutan di kening Lars terlihat. Lita. Memangnya masih akan mual jika melihat wajahku tanpa topeng ya ma? Lars bertanya, matanya melirik menunggu jawaban dari Seruni yang terlihat ragu-ragu. Mungkin saja, karena ini adalah gejala ibu hamil yang biasa dialami selama trimester. Hanya saja gejala Lita ini agak unik, karena mama dulu saat hamil Lita hanya mengalami mual-mual saja karena mencium bau masakan yang menyengat, bukan mual karena melihat wajah seseorang, ujar Seruni seraya terkekeh kecil. Lars menghela napas, baiklah tidak apa-apa, demi Lita dan adik bayi yang dikandungnya. Apapun akan Lars lakukan asal Lita dan bayinya senang, termasuk memakai topeng saat bertemu. Seruni tersenyum dengan tangan yang terangkat dan menepuk pundak Lars dengan bangga dan penuh rasa syukur karena putrinya mendapat jodoh yang baik seperti Lars. Lars pun naik ke lantai atas setelah sebelumnya menyiapkan kue yang dia beli barusan. Bersamaan dengan susu kehamilan milik sang istri, Lars pun membawanya dengan sebuah nampan. Sebelum masuk ke dalam, dia memakai topeng yang Lita berikan terlebih dahulu, jaga-jaga jika dia masuk secara tiba-tiba dan ternyata Lita masih mual-mual ketika melihat wajahnya bisa gawat. Dengan sebelah tangan, Lars mengetuk pintu kamar miliknya. Masuk saja ma, tidak aku kunci kok. Tidak perlu mengetuk pintu begitu, ujar Lita berseru. Lars pun membuka pintunya kemudian berseru, aku pulang, apa yang sedang kamu lakukan Cherry? Lars berkata sambil melangkahkan kakinya. Dia bertanya seperti itu sebab melihat Lita yang tengah berdiri di depan cermin besar yang dia baru beli beberapa hari lalu dan ditaruh di samping tempat tidur. Padahal di dalam ruang ganti juga ada kaca sebesar itu, tapi Lita malah memilih untuk beli yang baru dan ditaruh di samping tempat tidur. Begitu mendengar suara yang amat dia kenali menyapa, Lita langsung menoleh dengan cepat. Mas Lars. Gadis itu berseru dengan nada senang, memeluk Lars kemudian yang untung saja Lars sigap menaruh nampan berisi sepiring kue dengan segelas susu kehamilan milik Lita terlebih dahulu di atas meja kecil. Ada apa Kamu memelukku seperti tidak bertemu selama berhari-hari saja.
Ucap Lars seraya terkekeh kala tangan milik Lita itu semakin mengeratkan pelukannya. Entahlah, aku saat mendengar suara Kak Lars merasa rindu seketika hihi. Lars menggeleng merasa lucu sekaligus ngeri sendiri dengan mood istrinya ini. Tadi pagi mood gadis itu buruk dan terus mual-mual, tapi sekarang Lita malah menempel padanya. Apakah ini karena topeng yang Lars gunakan? Kamu sedang apa tadi? Kenapa berdiri di depan cermin seperti itu? Tanya Lars seraya membawa tubuh Lita untuk duduk di sofa yang berada di dalam kamar mereka. Aku sedang melihat dan membayangkan bagaimana perubahan bentuk tubuhku nanti saat usia adik bayi dalam kandungan sudah semakin besar. Pasti lucu sekali melihatnya tumbuh dan membentuk perutku menjadi bulat, tapi, Lita menjeda kalimatnya, gadis itu seketika menunduk sedih. Tapi apa? Tanya Lars, tangan lelaki itu menyodorkan sendok yang sudah berisi potongan kue red velvet ke depan mulut Lita. Tapi nanti bentuk tubuhku yang lain juga akan berubah dan kebanyakan dari ibu hamil akan terlihat jelek dan membengkak. Tubuhnya ini juga bisa dijadikan kesempatan oleh suami wanita hamil itu untuk berselingkuh. Aku tidak mau hal itu terjadi, aku tidak mau Mas Lars meninggalkanku. Aku sudah terlalu bergantung pada Mas Lars. Bicara apa kamu Jangan mengatakan hal yang tidak mungkin seperti itu. Aku tidak akan menjadi lelaki brengsek seperti lelaki yang kamu bilang tadi. Tidak mungkin aku meninggalkan istriku yang malah semakin manis dan cantik ini. Tapi aku tidak akan terlihat cantik lagi nanti. Lars menghela napas, tahu dari mana? Aku yang melihat kamu sayang dan menurutku kamu selalu cantik setiap hari di mataku. Jangan bicara yang macam-macam lagi ya, lebih baik sekarang kamu buka mulut karena pesawat makanan ini akan segera meluncur. Ayo katakan Lita membuka mulutnya, menerima suapan dari Lars yang sedang memakai topeng dengan wajah orang Korea tersebut. Kalau dipikir-pikir sebenarnya wajah Lars itu sangat tampan dan mirip dengan orang Korea, tapi karena bawaan bayi dia tidak bisa melihat wajah suaminya secara langsung, harus menggunakan topeng karena jika tidak dia akan mual-mual kembali. Kesian Lars, ini masih permulaan untuk perjuangannya sebagai papa muda. Laksmi menunggu dengan cemas kabar dari polisi yang membawa putrinya ke rumah sakit. Duduklah Laksmi, sedari tadi kamu hanya berdiri dan mondar-mandir saja. Apa kamu tidak lelah? Tanya salah satu tahanan dengan nomor 06 itu. Aku tidak bisa tenang Rita, aku mengkhawatirkan putriku, ujar Laksmi tanpa sadar menyebut Saras sebagai putrinya untuk kedua kalinya dalam satu hari ini. Wanita yang bertanya pada Laksmi itu ikut bangkit dari duduknya dan menghampiri Laksmi, kamu tadi bilang apa? Gadis itu. Gadis yang selalu berperilaku judes dan kasar padamu itu adalah putrimu. Apa aku tidak salah dengar ini Laksmi? Laksmi menunduk, dia lupa jika dia harus menyembunyikan identitasnya dengan Saras dari orang lain, tapi sekarang dia malah keceplosan berbicara jika Saras adalah anaknya karena tidak fokus akibat pikirannya dipenuhi oleh sang anak. Iya. Saras adalah anakku, maka dari itu aku sangat mengkhawatirkannya. Tolong jangan beritahu soal ini pada siapapun ya Rita. Aku tidak mau jika Saras kembali nanti dan dia jadi membenciku karena aku menggakuinya sebagai anak. Kenapa begitu? Ini benar-benar tidak masuk di akal Laksmi. Kenapa dia tidak mau menggakui kamu, bahkan dia berlaku kasar juga padamu? Rita tidak mengerti dengan jalan pikiran dari Saras. Anakku tidak salah, aku pantas mendapat perlakuan seperti ini darinya karena kesalahanku yang tidak akan pernah bisa dimaafkan, ujar Laksmi dengan nada penuh penyesalan di setiap kalimatnya. Mau bagaimanapun juga meskipun kamu memiliki kesalahan pada putrimu, tapi dia tidak berhak berlaku kasar, apalagi pada kamu yang seorang ibu. Laksmi tersenyum tipis, sudahlah, aku tidak apa-apa kok. Terserah kamu sajalah, ujar Rita pada akhirnya menyerah. Kemudian mata tertuju pada petugas yang baru saja datang dari luar.
Rita lantas berinisiatif untuk memanggil petugas itu. Dia akan menanyakan keadaan Saras mewakili dari Laksmi. Bagaimana keadaan gadis yang tadi kalian bawa ke rumah sakit? Di mana dia sekarang? Tanya Rita. Laksmi ikut menyimak dengan pandangan mata yang terlihat khawatir. Petugas yang ditanya itu melirik sinis dan dengan dengusan kasar, petugas wanita itu menjawab, gadis menyusahkan itu. Dia telah kabur, benar-benar licik sekali. Seharusnya sedari awal tidak usah ditolong saja jika memang luka itu adalah rencana dia untuk kabur. Tapi kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kami dan petugas yang lain sedang mencari gadis itu. Bagaimana bisa kabur? Bukankah dia terluka? Tanya Laksmi dengan nada bergetar. Dia terkejut mendengar kabar jika putrinya itu malah melarikan diri setelah dibawa dari rumah sakit. Mana saya tahu, dari awal dia mungkin saja hanya berpura-pura. Dia tidak benar-benar sakit, dan kalian berdua bisa kami curigai sebagai orang yang mungkin membantu kelancaran aksi kabur ini, petugas itu berujar dengan nada tajam. Rita yang mendengarnya jelas tidak terima, lah nggak bisa gitu dong. Kami saja terkejut saat tahu kabar dari Anda, Bu. Ini tidak adil jika kami berdua juga dicurigai atas kaburnya Saras. Protes Rita. Terserah. Yang pasti jika saya menemukan bukti keterlibatan kalian berdua dalam rencana gadis itu untuk kabur, maka hukuman penjara kalian akan ditambah 5 bulan lagi dari masa hukuman sebelumnya. Ujar petugas itu dengan nada tajam. Laksmi terdiam mencerna ucapan dari petugas itu. Jika benar yang diucapkan petugas jika Saras telah merencanakan sesuatu untuk kabur dan kejadian tadi yang hampir membuat Laksmi jantungan itu adalah salah satu rencana Saras. Kenapa kamu harus melakukan rencana kabur seperti ini sih, Nak? Hukuman penjara kamu padahal bisa berkurang jika kamu berkelakuan baik. Kalau sudah begini pasti nanti jika para polisi itu menemukan kamu, maka hukumannya akan bertambah karena kamu telah melakukan rencana untuk kabur dari tempat ini. Dan sekarang aku mengkhawatirkan kamu, Nak, di luar sana jika kamu berhasil kabur kamu akan tinggal di mana? Batin Laksmi dengan cemas. Tujuan kamu kemana? Biar saya antarkan, ujar Alastair bertanya, dan dia baru tersadar jika pakaian yang digunakan oleh gadis di depannya ini seperti pakaian seorang tahanan. Saras yang ditanya seperti itu terdiam. Dia bingung harus menjawab apa karena memang dia tidak memiliki tujuan setelah bebas ini, maksudnya dia tidak punya tempat untuk kembali karena dia sudah diusir dan dicoret namanya dari daftar kartu keluarga. Melihat keterdiaman dari Saras membuat Alastair menghela napas, maaf sebelumnya jika perkataanku ini nanti akan menyinggung kamu. Tapi apa kamu berusaha kabur dari kejaran para polisi itu? Kamu adalah seorang buronan. Saras sempat terdiam mendengar pertanyaan dari Alastair itu. Kemudian secara tiba-tiba gadis itu mendekat ke Alastair dengan tangan yang menodongkan sebuah pisau yang sempat dia curi dari rumah sakit tadi ke arah leher Alastair. Lelaki itu terkejut melihat gerakan Saras yang secara tiba-tiba hingga menghentikan laju mobilnya secara mendadak. Apa ini? Turunkan. Turunkan pisau itu, Nona Saras. Dengan gemetar Alastair berkata, namun wajah Saras terlihat serius dan gadis itu bahkan tidak menurunkan pisaunya sedikit pun, malah semakin mendekatkan pisau itu pada leher Alastair. Tidak akan aku turunkan sebelum kamu berjanji untuk tutup mulut. Jika kamu tidak tutup mulut soal ini, maka aku akan membunuhmu, ancam Saras membuat raut wajah Alastair seketika ketakutan. Mata lelaki itu menatap cemas pada pisau yang terarah ke lehernya. Jika sedikit lagi Saras menekan pisau itu, maka akan dipastikan darah keluar dari lehernya. Jadi kamu sungguh seorang buronan. Saras menyeringai mendengar pertanyaan itu dan tangannya semakin menekan leher Alastair dengan pisau hingga leher itu sedikit tergores dan mengeluarkan darah. Ya, dan kamu sekarang adalah buronanku karena kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Tolong jangan bunuh saya, aku janji akan tutup mulut dan melakukan apapun untukmu, ujar Alastair.
Saras mengangguk, namun dia tidak menurunkan pisau di leher milik Alastair. Jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku. Kamu harus merahasiakannya dan nanti turunkan aku di depan sana, ujar Saras memerintah. Beruntung jalan yang dilalui itu sedang dalam keadaan sepi hingga tidak menimbulkan keributan karena tiba-tiba berhenti mendadak di tengah jalan. Iya, tapi bisa tolong lepaskan dulu pisau itu. Ngeri banget kalau tiba-tiba pisaunya nusuk leher saya, ujar Alastair dengan cengiran yang membuat Saras sempat mengernyit, namun akhirnya menurut juga untuk menyingkirkan pisau itu dari leher Alastair. Tapi kamu sudah janji ya buat nggak bocorin soal ini. Iya, kalau kamu nggak percaya kamu boleh tinggal di apartemenku dan memantauku sendiri. Mata Saras memicing, kamu mau menjebakku. Alastair refleks menggeleng, tidak, bukan begitu. Aku hanya menawarkan. Lagi pula kamu kan tidak punya tempat tujuan. Memang kalaupun punya, apa polisi itu tidak akan mencari kamu ke tempat itu? Kamu bisa kembali tertangkap lagi oleh mereka kan? Dan Saras terdiam mencerna ucapan Alastair barusan. Yang dikatakan pemuda tampan itu memang benar, tapi Saras juga masih harus waspada, pasalnya mereka baru bertemu. Melihat keraguan di wajah Saras membuat Alastair menghela napas, aku hanya ingin membantu, tidak ada niat jahat meskipun kamu sudah melukai leherku ini. Ya, tapi tidak masalah, anggap saja bantuanku ini sebagai tanda tutup mulut. Bagaimana? Melihat ketulusan di wajah Alastair membuat Saras bimbang, namun pada akhirnya gadis itu menganggukkan kepalanya, baiklah, aku mau. Awas saja jika aku tahu kamu menjebakku. Maka bukan hanya pisau ini, tapi kupastikan peluru juga mengenai kepalamu. Alastair mengangguk cepat, namun tanpa sepengetahuan Saras, lelaki itu menyeringai samar. Raut wajah Siska terlihat tidak mood pagi ini. Setelah perkataan kakeknya kemarin yang menolak Alaska secara mentah-mentah bahkan berniat mempertemukan Siska dengan lelaki pilihan kakeknya itu hari ini. Dan itu jugalah yang membuat mood Siska menjadi buruk. Kenapa sama muka kamu itu Dari tadi pagi kakek lihat kamu cemberut terus. Senyum dong, kamu kan mau ketemu calon lelaki yang kakek pilihkan buat kamu, ujar Tuan Maxim membuat Siska menoleh seketika ke arah lelaki tua itu. Kek, apa perlu berlebihan seperti ini? Jika kakek memang tidak mau merestui hubunganku dengan Alaska, tidak apa-apa, tapi apakah perlu kakek juga mencarikanku sosok lelaki? Kakek mau menjadi seperti mama dan papa yang menjodohkanku. Bagaimana jika nanti aku terluka lagi karena lelaki pilihan kakek itu? Tanya Siska yang sebenarnya hanya alibi untuk menghindari pertemuan dengan lelaki yang tidak dia kenal itu. Tuan Maxim melirik cucunya itu, kamu kira selera kakekmu ini seburuk selera orang tua kamu yang hanya bisa dapat lelaki yang menyakiti putrinya saja. Aku tentu tidak akan mencarikan cucuku ini lelaki yang berpotensi melukai hatinya. Dan aku juga yakin jika kamu akan menyukainya, dia selalu memperlakukan kamu layaknya seorang princess. Kamu sudah kenal lama juga dengan pria itu. Siska melirik dengan tatapan bingung, aku mengenalnya. Memangnya siapa yang mau kakek kenalkan itu? Jangan bilang kakek mau menjodohkanku dengan Sean. Tebak Siska karena seketika dia teringat dengan mantan pacarnya itu. Maxim seketika langsung mendengus kasar, pria pengecut tukang selingkuh itu. Yang benar saja, seperti tidak banyak lelaki saja di dunia ini hingga kakek mau menjodohkan kamu dengan pria seperti itu. Jadi bukan dia. Terus siapa? Aku punya banyak teman laki-laki yang memperlakukanku seperti yang kakek bilang, meskipun banyak juga dari mereka yang brengsek, gumam Siska, sampai sini dia masih belum terpikirkan tentang Sky. Sahabat paling setia dan sayang padanya itu adalah, nanti juga kamu tahu. Ayo ikut kakek sekarang, ujar Tuan Maxim yang membawa paksa Siska untuk naik mobil bersama dengannya. Di dalam mobil itu, Siska mencuri-curi kesempatan untuk mengirimi Alaska pesan dan juga permintaan maafnya mewakili sang kakek yang telah berbicara kasar pada pria itu.
Siska juga berkata jika kesempatan kedua untuk Alaska agaknya sangat tidak mungkin, mengingat sekarang saja kakeknya berniat untuk menjodohkannya dengan pria lain. Kamu ini dari tadi main HP mulu ya, lagi chat sama siapa sih? Tiba-tiba terdengar suara kakeknya yang berasal dari samping Siska. Buru-buru Siska mematikan ponselnya, meskipun sang kakek tidak ada melarang dirinya untuk berkirim pesan pada Alaska, tapi Siska tahu jika dia menjawab jujur kalau sedang berchattingan dengan Alaska, pasti kakeknya itu akan marah padanya. Bukan siapa-siapa kek. Aku cuma lagi gabut aja hehe, ujar Siska mencoba memaksakan senyumnya. Maxim memilih menganggukkan kepalanya saja, percaya dengan yang diucapkan oleh sang cucu, nanti kamu kalau sudah sampai masuk duluan aja ya. Kakek mau ada urusan sebentar di luar sama rekan bisnis kakek. Siska hanya mengangguk saja tanpa rasa curiga. Dan saat sudah sampai di restoran, di mana kakeknya membuat janji temu itu, langsung saja gadis itu masuk dan berjalan menuju meja yang sudah dipesan atas nama kakeknya. Namun tinggal beberapa langkah lagi menuju meja itu, langkah kaki Siska terhenti. Gadis itu menatap punggung seorang pria yang duduk di meja milik Tuan Maxim, dia merasa pernah melihat postur tubuh itu. Dan perasaan familiar yang Siska rasakan terbukti saat pria yang duduk itu menolehkan wajahnya. Betapa terkejutnya Siska saat melihat wajah pria itu. "Sky, lu ngapain di sini?"